Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Apakah Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dan dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, berikut ini kami akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat informasi seleksi bagi calon kepala sekolah yang bisa kita lihat melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM Bapak Ibu ya. Namun sebelumnya saya ingin melihat informasi dari Kemendikbudristek. Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan telah mengembangkan sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Oleh karena itu, kini proses seleksi kepala sekolah dilakukan melalui sistem tersebut. Setelah dinas melakukan tahapan seleksi, maka bakal calon kepala sekolah atau BCKS akan menerima undangan melalui email masing-masing. Selanjutnya, BCKS akan mengunggah berkas yang dibutuhkan yang nantinya akan dicek oleh dinas. Kemudian seleksi kepala sekolah terbuka untuk guru yang sudah mengikuti diklat CKS atau calon kepala sekolah atau guru penggerak dan mendapatkan undangan resmi dari dinas untuk mengikuti seleksi. Untuk melihat informasi lengkap tentang kriteria pemilihan kepala sekolah, jika Anda termasuk calon kepala sekolah yang sudah memenuhi syarat atau kriteria dan terpilih sebagai bakal calon kepala sekolah yang akan mengikuti seleksi. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita akan coba melihat melalui platform Merdeka Mengajar. Jadi di sini ada tahapan seleksi kepala sekolah melalui platform Merdeka Mengajar. Yang pertama sekali kita melakukan login ke platform Merdeka Mengajar. Yang kedua, pengecekan kualifikasi, apakah kita ini sudah termasuk ke kualifikasi yang disyaratkan. Yang ketiga, menerima undangan seleksi kepala sekolah. Yang keempat, pengunggahan berkas. Kemudian yang kelima, pengumuman. Nah, baik Bapak Ibu, coba kita lihat melalui platform Merdeka ya. Nah, pertama sekali Bapak Ibu membuka platform Merdeka Mengajarnya masing-masing ya. Kemudian Bapak Ibu pilih seleksi kepala sekolah di antara fitur-fitur yang banyak ini ya. Nah, kita pilih seleksi kepala sekolah. Coba kita klik, kita buka. Di sini sudah ada Bapak Ibu ya di platform Merdeka Mengajarnya untuk melihat apakah kita memenuhi persyaratan atau tidak. Nanti sesuai dengan data-data kita terakhir ini, nanti kita akan lihat di akhirnya apakah data kita itu sudah memenuhi syarat atau tidak. Seleksi kepala sekolah. Sesuai petunjuk teknis terbaru, seleksi kepala sekolah saat ini terbuka untuk guru yang sudah mengikuti diklat calon kepala sekolah atau guru penggerak. Seleksi akan dilakukan di platform Merdeka Mengajar, artinya di sini juga Bapak Ibu ya. Nah, coba kita lihat juknis terbaru. Nah, ternyata juknis ini adalah juknis nomor 5958 tahun 2022 ya, tentang petunjuk teknis penugasan guru sebagai kepala sekolah. Nah, kita kembali lagi ke awal Bapak Ibu. Selanjutnya kriteria yang wajib untuk mengikuti seleksi. Pertama, memiliki kualifikasi akademik paling rendah S1 atau D4. Nah, ini persyaratan-persyaratannya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, memiliki sertifikat pendidik. Berikutnya, memiliki sertifikat pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak. Nah, ini tetap ada ini sertifikat guru penggerak. Kemudian memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat 1 dan golongan ruang 3B bagi guru yang berstatus PNS. Selanjutnya memiliki jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama, kemudian berusia kurang dari atau maksimal 56 tahun. Kemudian tahap seleksi. Pertama, mendapatkan undangan.
Undangan akan dikirimkan via VMM untuk calon kepala sekolah yang sudah memenuhi syarat. Artinya kita bisa melihat undangannya di sini juga Bapak Ibu ya, di platform Merdeka Mengajar ini. Kemudian yang kedua, pengumpulan berkas. Berkas yang perlu dikumpulkan adalah satu, hasil penilaian kinerja diterbitkan dalam 2 tahun terakhir Bapak Ibu. Yang kedua, SK pengalaman manajerial diterbitkan dalam 2 tahun terakhir juga. Lalu SK bebas hukuman disiplin diterbitkan dalam 2 tahun terakhir. SKCK diterbitkan dalam 6 bulan terakhir. Kemudian SK kesehatan dan bebas nafsa diterbitkan 3 bulan terakhir. Artinya bebas dari narkoba dan obat terlarang lainnya ya. Kemudian kita coba lebih detail tentang penjelasan tentang tiap berkas ya. Kita buka hasil penilaian kinerja guru. Laporan hasil penilaian kinerja dalam 2 tahun terakhir seperti yang dikatakan di sini, memiliki kualifikasi akademik. Di sini yang berkas pertama, hasil penilaian kinerja yang diterbitkan dalam 2 tahun terakhir. Kita lihat di sini. Ini dia laporan hasil penilaian 2 tahun terakhir. Lihat contoh dokumen. Ada di sini dokumennya seperti ini Bapak Ibu. Hasil penilaian kinerja, rekap hasil penilaian kinerja guru kelas mata pelajaran, seterusnya dan seterusnya, kompetensi, kemudian nilainya, setiap item-item kompetensi di sini sebanyak 2 tahun terakhir Bapak Ibu ya. Seperti ini. Ini sekedar contoh yang ditampilkan di sini. Kemudian surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan perilaku baik dari Polres setempat. Kita lihat contoh ya seperti ini Bapak Ibu ya. Surat keterangan catatan dari kepolisian atau berkelakuan baik. Selanjutnya surat keterangan pengalaman manajerial. Maksudnya surat keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa Anda memiliki 2 tahun pengalaman manajerial di satuan pendidikan tempat Anda bekerja atau organisasi pendidikan dan atau komunitas pendidikan. Kita lihat contoh. Ini dia contohnya Bapak Ibu. Keputusan, misalnya siapa yang menerbitkan tentang penugasan guru sebagai kepala perpustakaan. Berarti ini kepala satuan pendidikan Bapak Ibu yang terbitkan ya. Ini surat pengalaman manajerial selama bekerja di tempat atau satuan pendidikan tempat mengajar. Kemudian surat keterangan sehat dan bebas nafsa. Surat pernyataan dari rumah sakit pemerintah yang terdiri dari surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas nafsa. Lihat contoh. Ya, ini dia pemerintah kabupaten dan seterusnya, rumah sakit umum daerah mana tempat Bapak Ibu bekerja ya. Surat keterangan sehat. Nah, seperti biasa ya diterbitkan oleh dokter rumah sakit yang bersangkutan. Kemudian berikutnya surat keterangan bebas hukuman disiplin. Surat dari kepala sekolah bahwa Anda tidak pernah dijatuhi hukuman kedisiplinan atau tidak perlu materi ya. Contoh seperti ini. Kop surat. Nama, NIP dan seterusnya selaku pejabat yang berwenang menyatakan bahwa nama Bapak Ibu, kemudian NIP, pangkat, jabatan, unit kerja, instansi dan seterusnya, bahwa yang bersangkutan di atas tidak pernah dijatuhi dan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang berat serta tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan seterusnya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, lalu yang terakhir kita akan coba cek kualifikasi kita ya, apakah kita benar-benar sudah memenuhi syarat atau tidak. Ini hanya sekedar contoh Bapak Ibu. Kami mencoba buka melalui platform Merdeka yang saya miliki ya. Kita cek. Nah, ternyata di sini belum memenuhi kriteria karena saya ini bukan sebagai guru penggerak. Jadi untuk usia. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita coba cek
kualifikasi kita ya. Bapak Ibu bisa mengecek kualifikasi Bapak Ibu sendiri di kolom warna biru ini ya. Cek sekarang, coba kita cek. Yang kelihatan ini adalah akun PMM saya. Kenapa ada tanda silang berwarna merah ini? Ini menandakan bahwa saya belum memenuhi syarat untuk mengikuti calon kepala sekolah. Nah, kenapa? Karena ada hal-hal yang tidak terpenuhi di sini. Nah, data ini diambil dari Dapodik kita masing-masing dan masuk ke dalam PMM kita ya. Nah, kebetulan saya ini sudah kepala sekolah ya. Jadi persyaratan ini tidak dipakai di zaman kami dulu, yaitu di tahun 2016. Kebetulan saya ikut cakep waktu itu. Saat ini ada persyaratan-persyaratan tambahan, misalnya seperti sertifikat guru penggerak dan lain-lain sebagainya. Nah, coba kita akan melihat satu persatu di mana warna-warna merah yang menunjukkan bahwa ini adalah tidak memenuhi syarat. Yang pertama, dikatakan di sini belum memenuhi kriteria. Di identitas ada silang warna merah, di usia maksimal 56 tahun. Kriteria umur atau usia ini tidak bisa masuk ke dalam kriteria keikutsertaan calon kepala sekolah. Kemudian kita terus ke bawah. Semuanya warna hitam. Lanjut ke sertifikasi. Ini memenuhi syarat semuanya karena saya memiliki sertifikat pendidik ya. Kemudian sertifikat guru penggeraknya tidak ada, belum ada katanya. Terus nomor sertifikat diklat CKS ada. Nah, saya sudah pernah ikut CKS-nya dulu ya. Kemudian kualifikasi kepegawaian, kualifikasi akademik S1 sudah memenuhi, status kepegawaian PNS, pangkat golongan 4B. Nah, kemudian seterusnya penugasan saat ini jenjang satuan pendidikan di SD Negeri Dasan Jalan Raya Jerewe Maluk nomor sekian Kecamatan Jerewe Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian jika ada data yang salah hubungi operator dinas untuk memperbarui data. Nah, kebetulan di sini di tanggal lahir saya ini salah tanggalnya Bapak Ibu ya. Ini seharusnya tanggal 15 September tapi dicantumkan di sini 14 September. Ini nanti kita akan hubungi operator Dapodik nanti untuk bisa mengganti 14 ini menjadi 15 ya. Kemudian selanjutnya nomor handphone kontaknya ini sekian. Kemudian email belajar.id ada sudah di sini, email pribadi sudah ada. Nah, catatan jika data sudah diperbarui operator dinas atau Dapodik, data akan otomatis berubah di PMM ini dalam 1 sampai 2 hari. Kemudian yang kedua, jika data belum berubah, silakan cek ke operator di luar PMM untuk diperbarui. Nah, itu Bapak Ibu, setelah kita cek kualifikasi atau persyaratan-persyaratan yang ada di PMM kita akan kelihatan di situ. Kemudian kalaupun ada kesalahan silakan diperbaiki, diminta kepada operator Dapodik masing-masing untuk memperbaiki data-data yang salah dan otomatis akan berubah di PMM kita ya. Dalam jeda waktu 1 sampai 2 hari. Oke, baik Bapak Ibu, demikianlah bagaimana cara kita mengecek persyaratan apakah kita ini sudah bisa ikut sebagai calon kepala sekolah untuk diseleksi atau tidak ya.